Gimana kalau perempuan itu menjengkelkan? Apakah dipukul pakai gas tadi? Kepalanya sampai mati? Apakah boleh dia ditampar? Apakah boleh dia dijelek-jelekin? Apakah boleh dia diusir? Kalau kalian benci sama mereka, nggak suka. Kata Allah, sabar. Sabar. Jadi suami ini disuruh sabar karena dia udah dikasih tahu sama Allah, sama Nabi SAW, bahwasanya perempuan itu mudah pecah. Perempuan itu bengkok. Jadi informasi ini penting sekali sebagai bekal untuk menyikapin perempuan. Sampai kata Allah, fa in karihtumuhunna, kalau kalian benci sama mereka karena ada sikap-sikap mereka yang menjengkelkan, sabar. Allah katakan, fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan. Boleh jadi kalian membenci sesuatu, di balik itu Allah jadikan kebaikan yang banyak. Ada banyak kebaikan. Mungkin istrimu ngomongnya ya agak pedas. Mungkin istrimu nggak pandai memasak. Mungkin istrimu nggak pandai bersolek. Kau lihat kelebihan. Apa yang menyebabkan kau datang meminang dia, menikahi dia? Pasti kelebihan dia kan? Maka kelebihan dia harus senantiasa kau pandang. Kekurangan dia yang kau sempurnakan. Kesalahan dia yang kau perbaiki. Orang-orang yang beriman menjadikan nikahnya itu adalah sebuah ibadah. Maka dia tidak ada urusan dengan cepet-cepetan. Kapan saya? Karena nikah itu bukan cepet-cepetan. Bukan kemudian gaya-gayaan. Tapi nikah itu adalah siapa yang paling siap. Siapa yang paling tepat persiapannya. Bukan siapa yang paling cepat. Bukan siapa yang paling gaya-gayaan. Bukan. Mendingan Anda tuh nggak nikah-nikah daripada Anda nikah dengan orang yang salah. Karena kalau Anda nikah dengan orang yang salah, akan sangat sulit untuk memperbaiki itu dan Anda punya luka di dalam hidup Anda. Lebih baik menunda dulu nikah daripada Anda kesusu nikah lalu kemudian nikah dengan orang yang salah. Sudah 11 bulan saya nggak punya kerjaan tetap. Nafkah yang saya berikan ke istri sangat minim sekali. Keluarga istri meminta saya untuk pisah. Akhir-akhir ini istri juga sudah tidak tahan. Istri saya bekerja. Sebenarnya kami masih saling menyayangi. Istri saya masih cinta sama saya. Saat ini istri saya lagi didekati pria lain yang lebih mapan dan kaya. Salahkah saya kalau memukul pria tersebut? Karena pria itu telah mengambil kesempatan dalam kesempitan rumah tangga kami. Ustadz minta amalan atau wirid untuk melapangkan rezeki. Yang pertama sekali, saya menyarankan Anda saran dari laki-laki ke laki-laki. Prinsiplah dan jangan merendahkan diri di hadapan wanita. Maksudnya begini, pada saat seorang wanita yang menjadi istri Anda membutuhkan Anda, tunjukkan kebutuhan kita 1000 kali daripada dia. Dia sayang, dia perhatikan, dia siap berkorban. Kita harus 1000 kali lebih hebat daripada itu. Laki-laki memang penaung. Tapi kapan dibalik? Kalau saya pribadi, kapan dia tidak butuhkan, menunjukkan kebutuhan, saya 1000 kali tidak butuh sama dia. Untuk apa Anda merendahkan diri di depan seorang wanita yang kalau memang dia tidak bisa menjadi seorang istri? Karena kapan wanita sudah menyombongkan diri di hadapan laki-laki, tidak akan ada wibawa sama sekali. Terkadang subhanallah ada pengorbanan berat. Berpisah dengan meninggal, berpisah karena masalah dosa yang dilakukan oleh pasangan kita, jelas haram. Kalau ada seorang istri hanya karena masalah suaminya kekurangan ekonomi mau berhubungan sama laki-laki lain, wanita apa ini? Cinta itu pengorbanan, kasih sayang. Bukan hanya pada saat mampu kemudian disayang, pada saat tidak mampu kemudian ditinggal. Subhanallah. Dan makna cinta adalah pengorbanan. Itu sebenarnya. Kalau hanya kita kantongnya lagi penuh kemudian disuka sama istri,
pada saat lagi tipis, lagi masalah, kemudian dia mau berhubungan sama laki-laki lain. Naudzubillah min dzalik. Wanita apa ini? Kalau saya tidak naungin. Kalau saya nggak naungin. Kamu mau sama dia silahkan. Ahlan silahkan jalan. Kalau saya, istri saya sangat tahu prinsip saya. Kalau kamu merasa ada laki-laki lain yang kamu anggap baik, atau kamu mau ingin memasukkan pendapat keluargamu dalam rumah tangga saya sehingga kedudukan saya sebagai suami tidak didengar lagi, silakan pilih keluarga kamu. Tahun baru nanti saya yang penting sudah menyampaikan perkara tetap kamu melakukan hal yang tidak bagus, tanggung jawab sendiri nanti di hari kiamat. Nggak usah trompet-trompetan nunggu jam 12 malam trompetan. Saya nggak tahu nunggu jam 12 malam untuk sujud kepada Allah tahajud. Kadang-kadang anak perempuannya diumbar kemana-mana karena itu keluarganya dijaga masing-masing. Nggak usah untuk merayakan model begitu. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang ikut-ikut tradisi suatu kaum, maka dia sama dengan kaum tersebut. Para pemimpin, pejabat dan sebagainya, daripada membuang-buang uang pada acara-acara yang tidak penting, mari bantu negeri kita untuk berkembang lebih baik. Kita menyadari bahwa bangsa kita banyak kekurangannya. Ada yang masih lapar, ada sekolah, ada fasilitas belum terbangun. Daripada digunakan pada hal-hal yang tidak penting, kenapa kita tidak arahkan dan bersinergi dengan masyarakat mendapatkan nilai kebaikan itu? Innaka mayyitun, Muhammad, kamu itu akan wafat. Wa innahum mayyitun, dan mereka pun sama akan wafat. Di setiap kita jangan merasa akan abadi di dunia ini. Tidak ada makhluk bernama manusia akan abadi dalam kehidupan dunianya. Jika Anda bukan yang meninggalkan dunia duluan, maka dunia yang akan meninggalkan Anda duluan. Apakah jika seorang berbuat maksiat, semua amalannya terhapus? Mohon nasihat, Ustaz. Karena akhir-akhir ini iman saya sering naik turun. Wallahi jamaah, ada perbuatan-perbuatan dosa yang bisa menghapuskan amalan. Ada. Tapi tidak semuanya. Di antaranya adalah orang-orang yang ketika bersendirian, dia itu gak peduli sama Allah. Dia langgar semua aturan-aturan Allah. Tapi kalau ada orang, dia seperti orang yang taat sama Allah, maka hati-hati, bisa gugur amalan antum ketika itu. Maka ketika antum berbuat dosa, langsung bertobat. Dalam kondisi iman sedang naik turun, perbanyak zikrullah. Perbanyak zikrullah. Ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Di sini seorang kalau dia merasa, ya Allah, banyak perasaan yang gak enak, bisikan-bisikan untuk berbuat dosa, zikir. Perbanyak zikir pada waktu itu. Cari waktu-waktu tersendiri. Di masjid mamanya anak kalau di kamar gak bisa zikir, Ustaz. Bahkan perasaan dosa, ingin berbuat dosa terus ada. Di masjid, gak usah pulang. Habis subuh gak usah pulang. Kalau masuk kamar sendirian kepingin berbuat dosa, cari sohib. Ngobrol sama sohibnya. Karena terkadang orang itu takut sama Allah kalau ada sohib. Tapi kalau nggak ada sohibnya, ya bisikan setan semakin kuat. Maka mudah-mudahan dengan cara seperti itu iman antum bisa terus terjaga. Dan itu biasa aja. Ada orang yang ketika imannya naik, Masya Allah, sholat qobliyah ba'diyah, imannya turun, dia tinggalkan qobliyah ba'diyah, nggak ada masalah. Artinya dia masih terjaga dari meninggalkan yang wajib. Tapi ada orang yang cuma punya yang wajib, nggak ada qobliyah ba'diyah, imannya turun, apa yang terjadi? Yang wajib ini berkurang. Ada orang yang seperti itu ya. Maka usahakan kita punya amalan-amalan sunnah yang itu akan menyelamatkan keimanan kita ketika iman sedang turun. Barakallahu fiik. Bila semua dah masuk dalam neraka, ke semua manusia yang kafir dan ahli neraka, kesemuanya mengejar iblis. Semua kejar iblis. Maka iblis pun berdiri di satu tempat yang tinggi. Dia pun berdiri di tempat tinggi, dia kata, sesungguhnya selama ini Allah telah memberikan janji kepada kalian, dan janji Allah itu benar. Ketika Allah bagi tahu bahawa aurat kena tutup, aku yang bisik,
buka lah dulu, muda lagi. Iblis nak beritahu sebenarnya apa yang Allah beritahu, Nabi beritahu, semua tu betul. Sebenarnya kalau kalian engkar arahan dan nasihat aku, sedikit pun aku tidak boleh memudaratkan kalian. Aku hanya bisik dan tunjuk tempat-tempat jahat dan lorong-lorong jahat, kemudian kalian yang ikut. Jangan hari ni salahkan aku, salahkan diri kamu yang bodoh. Tu saya tambah. Dulu ni bisikkan aku, yang tu semua tipu. Apa yang Allah beritahu itu betul, kamu dengar cakap aku, kamu tinggalkan arahan Allah, kamu tinggalkan arahan Rasulullah, kamu tinggalkan arahan para ulama. Ini jangan salahkan aku, salahkan diri kamu. Ini ucapan beliau. Mata kita, dia yang kita cintai kemudian pergi meninggalkan kita. Di mata kita ini menyakitkan hati kita, ini menzolimi kita, ini bikin gak karuan hidup kita. Boleh jadi di mata Allah, saat Allah memisahkan kita dengan orang yang kita cintai itu ada kebaikan, karena kamu gak tahu kalau kamu melanjutkan perasaan dengan dirinya akan ada sakit hati yang boleh jadi kamu dapatkan di waktu yang akan datang. Jelas kira-kira? Jadi selalu ada sisi baik dari sesuatu yang kita anggap tidak baik gitu. Kalau perempuan jangan sembarangan senyum sama lelaki. Beb, ntar dibilang judes. Perempuan yang judes itu yang bagus. Perempuan yang baik adalah perempuan yang judes sama lelaki ya, yang bukan mahram. Dan perempuan yang ramah sama laki-laki yang bukan mahram itu perempuan kagak baik. Patokan tuh, patokan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya bang ya? Wah. Ini Neng Fulanah ya? Iya. Kenapa emang ya? Saya lagi mau nyari bapak. Ada gak bapak? Tungguin aja ntar jam 5 pulang. Gua demen perempuan yang kayak begini nih. Kalau ente laki baik, ente begitu. Ya. Ini baru perempuan. Kagak gampangan sama lelaki gitu. أنا تركت معصيتي إذا ما جاز نظل مكشوفين أمام كل ما يغري الشهوات. خرجوا إلى الشارع، كل ما يغري وكل ما يترك المجال للشيطان أن يلعب به. كيفاش بغيتوني نتهدى؟ كيفاش بغيتوني نشوف أنا سميتو أنايا أصلا عالم كله فسق. راه ما مقتنع تستفزني الكلام هذا حالي انا كنقولو. راه ماشي غير حالي بوحدي، راه كاين على شعبات المغرب. اشنو غناخذ انايا في الدنيا هذه؟ شنو ناخذ بالاخره ديالي؟ اشنو المصير ديالي انا دابا؟